Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan Ibu Marlina Ningsi Umar. Oh ya anak-anak, ingat selalu pesan Ibu ya. Jaga kesehatan dan terapkan selalu 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan menjaga jarak. Anak-anak, pembelajaran kali ini adalah tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran kedua. Terdapat 3 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, SBDP, dan IPA. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Kita langsung materinya saja ya. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia, kata kunci dan perkiraan informasi bacaan. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kata kunci dan memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Sekarang kita akan kembali memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Ayo kita baca teks berikut ini. Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur. Kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah,
tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka. Mengisi waktu mengurangi tumpukan sampah dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Anak-anak, setelah membaca, ayo kita berlatih menjawab pertanyaan berikut ini. Sekarang coba cocokkan jawaban kalian dengan jawaban berikut ini. Samakan jawaban kalian. Sekarang kita memasuki muatan pelajaran kedua, SBDP interval nada pada lagu. Interval nada merupakan jarak antara nada satu dengan nada yang lainnya. Interval nada disebut juga dengan selang nada. Perhatikan tangga nada pada tangga nada mayor berikut. Jadi, angka-angka tersebut adalah interval nada. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan interval nada berikut ini. Sekarang coba kita tentukan interval dari do ke fa. Intervalnya adalah 1 tambah 1 tambah 1/2. Jadi intervalnya adalah 2/2. Sekarang coba kalian tentukan interval dari fa ke la. Ya, interval dari fa ke la adalah 1 tambah 1. Jadi intervalnya adalah 2. Mudah bukan cara menentukan interval? Anak-anak, sekarang kita memasuki muatan IPA, ciri-ciri masa puber pada anak laki-laki dan perempuan. Ayo amati gambar berikut ini. Apakah kamu melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Ya, kedua gambar tersebut memiliki perbedaan. Pada gambar pertama, termasuk gambar anak-anak. Pada gambar pertama, belum nampak adanya ciri-ciri masa puber. Anak perempuan pada gambar belum menunjukkan payudara membesar. Anak laki-laki pada gambar tidak terlihat adanya jakun dan bentuk bahu belum bidang. Sedangkan gambar kedua termasuk gambar remaja. Pada gambar kedua, ciri-ciri masa puber sudah nampak. Remaja perempuan pada gambar sudah menunjukkan payudara nampak membesar. Remaja laki-laki pada gambar telah muncul jakun dan bentuk bahu bidang. Tahukah kamu yang dimaksud masa puber? Masa puber adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Adapun ciri-ciri anak perempuan pada masa puber yaitu tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin, suara jadi melengking, payudara membesar, dan pinggul membesar.
Dan ciri-ciri anak laki-laki pada masa puber yaitu tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin, suara jadi membesar, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Nah, anak-anak, untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang sudah dijelaskan, silakan kerjakan tugas berikut ini. Anak-anak, tetap semangat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.